Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sutriyatin, yaitu mahasiswi Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535199902. Di sini saya akan membahas tentang tugas 3, yaitu mata kuliah berpraktik basis data. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, di video selanjutnya saya akan melakukan cara pengerjaan tugas tiganya ya, sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan di tugas 3. Yang pertama, di sini saya sudah menyalakan M ya, mana sudah saya nyalakan Apache dan MySQL ya. Kemudian saya masuk ke browser, kemudian mengakses PHP dan di sini sudah saya tampilkan juga database yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu ada di tugas 2. Kemudian di sini saya akan mulai melakukan sebuah step by step dari transaksi. Dari mana di sini saya akan pilih di menu routines, kemudian create new routines. Nah, di sini saya akan buat nama rutinnya itu misalkan transaksi 1. Parameternya bisa di drop saja, kemudian setelah itu memasukkan perintah-perintah yang ada untuk menampilkan atau membuat transaksi. Yang pertama kita lakukan yaitu menjalankan perintah begin, kemudian start transaction, kemudian kita masukkan insert into pasien. Jadi di sini saya memasukkan sebuah value di pasien, di tabel pasien. Di sini ada tabel pasien berisi ID pasien, nama pasien, kemudian alamat pasien, jenis kelamin. Setelah itu saya masukkan values-nya. Misalkan saya masukkan namanya Tito, kemudian alamatnya ada di Jalan Haji nomor 23. Kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian saya select untuk menampilkan hasil dari tabelnya. Kemudian pen. Nah setelah ini bisa langsung di go saja. Nah ini dia sudah tampil ya si transaksi 1 tadi. Kemudian ini saya akan membuat rutin yang kedua ya untuk memberikan query commit nantinya agar bisa ditampilkan di tabel pasien. Di sini saya masuk kembali ke DB-nya, kemudian ke routines, kemudian ini create new routines. Saya masukkan misalkan transaksi 2, di drop saja, dan mulai begin start transaction, kemudian insert into pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan kemudian dimasukkan values-nya. Jadi ada ID-nya 6, nama pasien Tito, kemudian alamatnya Jalan Pakis nomor 23, dengan jenis kelamin laki-laki. Oke, setelah itu kita masukkan select from pasien. Kemudian kita masukkan di sini pesan COVID. Kemudian kita bisa langsung info saja. Nah, di sini sudah masuk ke potensi ya data transaksi 2-nya. Kemudian kita cek di tabel. Oh, maaf, belum dijalankan perintah call ya. Jadi saya menjalankan perintah call-nya, transaksi. Kemudian langsung di go. Oke, nah ini sudah masuk juga datanya di sini. Kemudian saya cek di tabel pasien, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan rollback. Nah, di rollback ini saya coba nantinya membuat ini baru routines baru, dan masuk lagi kembali ke DB, kemudian masuk ke menu routines kembali, masuk ke create new routines, kita buat di sini transaksi 3. Drop saja. Caranya masih sama, dikit start transaction, kemudian di sini update pasien, set nama pasien. Misalkan saya ingin update namanya Danar, dia nomor pasien undangan 3. Nah, saya di pasien 3. Dan saya rollback, saya commit,
Saya sudah masuk ya perintahnya, sudah tercreate, kemudian kita jalankan perintahnya kembali di call run dan go. Oke, di sini tidak terjadi perubahan karena sudah di rollback, tapi si rollback-nya itu tidak melakukan secara sempurna ya. Jadi maka kita akan perlu masukkan rutines baru. Jadi misalkan saya masuk ke rutines baru transaksi 4. Oke, masukkan query-nya, start section ya, dan insert pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan validate. Misalkan saya masukkan di sini 7, kemudian namanya Hanif, alamatnya Jalan Babakan, oh, nomor 22, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita rollback ke akhir, kita ubah nama pasiennya, dan misalkan saya ingin mengubah nama pasiennya yaitu menjadi setting. Ketik kami dan end. Masuk transaksi 4, kemudian kita lihat hasilnya dengan cara oh. Nah, di sini sudah jadi perubahan ya di tabel ke-3 ini. Tadi namanya itu kalau tidak salah ada Sinta ya, jadi berubah jadi Septi. Kemudian selanjutnya membuat checkpoint ya. Membuat checkpoint, kembali lagi ke DB, kemudian masuk ke menu routines, kemudian create routines, kan nama routinesnya dengan asas itu. Saya drop dan query begin, start transaction, start cashier, yang di sini save point, satu, insert to cashier. Bisa kita copy saja. Control kita commit, start, kita go, langsung masuk, kita panggil call juga,
Semua data yang tadi dimasukkan di routines dia akan tampil di sini. Karena tadi di nomor 8 ya, itu ada rollback, maka dia akan otomatis tidak akan tampil di sini. Kita bisa lihat di tabelnya, ya ini juga sudah masuk datanya. Kemudian di trigger kali ini kita akan membuat dua tabel baru, yaitu tabelnya ada obat dan transaksi obat. Pertama saya masukkan ke sini SQL-nya. SQL kita buat lihat tabel. Itu udah tabelnya obat, ada isinya itu ID obat, ID obat, dan ini bejar, dan kita ada di ID-nya sebanyak 6 ya, 6 karakter, dia sebut auto increment. Kita buat di sini primary. Setelah itu ada kode obat, itu varchar sekali doang, dan nama obat varchar 30, kemudian harga bejar, karakter, dan stok juga integer, dan lihat tabel ini untuk tabel transaksi obat ada ID pasien, ID transaksi dulu ya, transaksi feature auto increment, ID pasien, ada ID obat, juga ada jumlah, harga integer, kemudian kita go. Nah, ya otomatis menambah tabel baru ya, obat dan transaksi obat. Dan untuk melihat IRD-nya bisa dilihat di sini. Designer. Oke, di sini kan sudah ada tabel IRD-nya ya. Nah, di mana di sini ada seperti sebuah tali-tali ini yang dinamakan relasinya. Nah, di kedua tabel ini dia belum mempunyai relasi. Maka dari itu kita akan membuat trigger agar si kedua tabel ini dia punya relasi. Misalkan saya kembali ke DB-nya. Saya buat terlebih dahulu isi tabel dari obat, create tabel, insert obat, ada ID obat, ini ada tabel di obat, kemudian ada kode obat, nama obat, harga, dan stok. Dan di sini masukkan values-nya. Jadi ID obat 1, kemudian kode obatnya A001, nama obatnya amikacin, harga dan stok. Dan
masukkan lagi ID-nya 2, pada bacaan 02, kamu klik, kemudian harganya 15.000 dan pakai 20. Dan ID 3 adalah tadi harganya langsung. Ini sudah terbuat dari tabel obatnya ya. Selanjutnya kita melakukan trigger. Itu caranya dengan mengklik menu trigger, kemudian create new trigger, dan triggernya yaitu misalkan saya digital, ambil dari transaksi obat, dan dimasukkan dari update obat, set stok sama dengan stok after tanya update set stok kurang setelah di luar well buat saya akan coba sampai dengan jadi obat. Jika sudah maka langsung close saja. Oke, ini sudah terbuat. Kemudian kita cek tabel obat tadi ya, yang dimana coba kita buat tabel transaksi obat tadi. Jadi ada value-nya yaitu dengan transaksi obat, ada ID dan stick, ada ID Y, ID obat, ID jumlah, total values-nya, load, 1, 2, 3. Kita mau menandakan terbuat. Oke tadi sudah. Karena tadi kita sudah melakukan trigger, maka kita akan mengecek tabel obatnya tadi apakah sudah berkurang. Angsunya sudah berkurang, dan tadi di stoknya 20 jadi 15 karena ada buka trigger. Oke, itu dia tadi sudah selesai untuk praktikum transaksi ya. Untuk selanjutnya saya melakukan praktikum basis data terdistribusi. Caranya adalah di sini saya akan mengakses VirtualBox terlebih dahulu, dan saya klik start. Oke, di sini sudah saya tampilkan Ubuntu-nya ya melalui VirtualBox, dan saya akan memasang SEM ya di Ubuntu ini. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload SEM-nya. Nah, di folder download ya di sini. Kemudian saya akan melakukan instalasi SEM di Ubuntu ini di komputer kedua. Ya, langsung saja untuk pemasangannya itu berbeda dengan Windows ya. Kita menggunakan terminal, yaitu perintahnya pertama kali masuk ke folder download ya, ke folder download, masuk ke folder download. Kemudian kita masukkan sudo smp remove text 4. Kita lihat dulu versi Linux-nya ya, dan saya filenya ini, jadi coba saya samakan untuk instalasinya.
kemudian enter, masukkan password untuk oke, di sini sudah terinstall Sam-nya ya, kemudian langsung di forward saja. Dan saya melakukan installing. Oke, di sini untuk Sam-nya sudah terinstall ya. Kemudian saya akan menjalankan MySQL dan semuanya ini di browser. Caranya klik start all. Tunggu hingga hijau ya statusnya. Oke, di sini sudah hijau ya. Kemudian kita buka browser, di sini saya menggunakan Chrome. Kita jalankan lokal PHP admin ya. Oke, sini sudah tampil untuk lokal hostnya PHP admin. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan verifikasi komputer pertama yaitu Windows. Saya untuk akses itu nyalakan Sam terlebih dahulu dan start baca dan MySQL. Oke, di sini sudah tampil. Saya klik. Lalu saya lakukan di sini replication. Kemudian klik primary replication, configure. Pilih database rumah sakit yang tadi sudah dibuat. Dan kita copy perintahnya di sini. Kita ke Sam kembali, yaitu lakukan di config dan klik ini. Kemudian di sini muncul dan di sini ada kode-kode. Kita lihat di sini. Nah, tadi perintah yang sudah kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, di sini kita bisa lihat show primary statusnya yang sudah terbuat. Ini konfigurasinya. Status replikanya ya. Kemudian kita lakukan masuk ke menu user account. Kemudian klik new. Add user account. User di sini kita masukkan add user account Ubuntu-nya ya. Dan retype, masukkan password. Oke, dia sudah masuk.